والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Terkirim kepada bapak-bapak ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita semuanya dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita juga adanya ta'lim dengan harapan dengan doa mudah-mudahan langkah kaki kita ini menjadi satu asbab adanya maghfirah Allah Ta'ala diusulkan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan pula salat kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya salawat salam semoga senantiasa ditatapkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu Nabi yang telah mampu membuka tantangan peradaban antara kecil dan bersama firman ini. Yang ketiga kalinya mari kita awali membaca kitab, mudah-mudahan dapat menjadi hajat kita semuanya, hajat orang tua, hajat anak-anak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ala hadiniyah talabul ridha min syabat Rasulillah wa likulli sharifah ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ma makna iqamis shalah. Ma apa makna iqamis sholati, arti mendirikan sholat. Arti iqamis sholat. Jawab, maknahu, adapun maknanya iqamis sholat itu fi'lus sholawatil khamsi, melakukan beberapa sholat yang banyaknya 5. Melaksanakan sholat yang banyaknya 5. Soal as-shalawatul khamsu, apa sholat 5 itu? Apa sholat 5 itu? Jawabnya, iya. Adapun shalawatul khamsu, ya isinya as-shalawatul khamsu itu as-subhu subuh,
dan duhur, wal asru dan asar, wal maghribu dan maghrib, wal isya'u dan isya'. Arti makna iqamus sholati, apa arti iqamus sholat? Di dalam rukun Islam tadi kan ada iqamus sholat. Artinya apa? Maknahu fitus sholatil khamsi. Maknanya apa? Artinya adalah menjalankan sholat 5 waktu. Menjalankan sholat 5 waktu. Nah, pertanyaan lagi, sholat 5 waktu itu mana? Mas sholatul khamsu. Nah, jawabnya adalah subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Sholat secara lughah, secara bahasa, artinya ada dua. Tapi secara syariat, ad-du'a'u tatahatun, doa yang diawali bitakbiratul ihrami dengan takbiratul ihram, muftatahatun dipungkasi dengan adanya salam. Muhtatamatun atau muhtatimatun. Jadi sholat ya sebagaimana yang kita lakukan ini. Rasulullah itu dulu pernah menyampaikan satu hadisnya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti ketika kalian melihat saya sholat. Itu riwayat hadisnya gini. Ada seorang badui datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Orang badui tadi mengatakan, ya Rasulullah, bahwa aku diajari sholat, ajarkan sholat kepadaku. Akhirnya Rasulullah mengatakan, kalau ingin kamu belajar sholat, nginep saja di rumahku selama 3 hari, bermalam selama 3 hari. Di saat aku sholat, kamu ikuti. Nah, setelah 3 hari ini Rasul mengatakan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti ketika kamu melihat aku sholat. Nah, artinya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tidak hanya yang penting ilim tok, betul. Karena ada sebagian masyarakat ini yang penting ilim, Allah, 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 harus bodoh dulu. Itu namanya as-sholat lughatan, sholat secara bahasa. Secara syariat tadi, sholat yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ya, rukuk sujudnya. Dan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ini waktu yang harus kita jalankan. Karena sepenting anuan, kalau belum bisa melakukan, ya tidak bolong-bolong. Sejauh itu tidak ada udzur syar'i, kecuali kalau itu lupa atau tidur, ini ya sholatnya bisa ditunda. Bukan bentuk gugur gitu, bawahnya lupa. Biasanya sholat isya kan berjamaah.
Nah, karena hajatan ini waktunya agak panjang, yang diundang banyak, sehingga waktu isya ini sudah kelewatan, langsung pulang, tidak mau ke masjid. Karena kebiasaan itu sudah sholat berjamaah, sehingga lupa kalau dirinya ini belum sholat. Ingat-ingat sudah pagi, ya Allah, aku tadi malam gak sholat isya. Nah, tidaknya sholat karena lupa ini tadi bisa diterima, tapi bukan berarti gugur sholatnya. Benar, ya saat itu jam 7 kan ingatnya itu harus sholat isya, walaupun itu jam 7. Namanya sholat kodok. Saya sholat kok jam 7 kan bisa gimana? Ya tidak apa-apa, ingatnya jam 7. Tidak usah nunggu nanti malam jam waktu isya. Iya, kalau umur itu cukup. Kalau tidak sholat utang malah. Namanya sholat kodok itu sholat di luar waktu sholat, yang sholat kodok. Ya tidak nambah aja. Sholli fardhu isya'i arba'atan mustaqillati qodokan lillahi ta'ala. Tapi kodok pernah terjadi dulu ketika saya berada di Bagian di sana. Waktunya itu sudah sore asar. Ada seorang ini gelisah, duduk juga tenang, pokoknya gelisah. Ditanya sama Mbak, kamu tuh kenapa duduk kok gak tenang, kenapa? Baru cerita, saya tuh Kiai, tadi malam itu semestinya baru sudah jam 3. Saya sudah melaksanakan sholat malam. Karena waktu itu belum subuh, saya tadinya keturun lah ya, keturun. Bangun sudah jam 7, jadi ke sholat subuh saya itu gimana itu wayanya? Akhirnya mbaknya tanya kepada saya, gimana kasus seperti ini? Maka saya jawab, berarti sampai saat sore ini jadinya belum sholat subuh, belum. Ya sekarang saya akan sholat subuh dengan ditambah qodokan billahi ta'ala. Jadi tidak harus menunggu nanti sampai waktu subuh lagi. Kapan itu ingat, ya saat itu harus melaksanakan sholat. Itu faktornya apa tadi? Lupa. Dan juga faktor tidur. Jadi udurnya sholat, alasan bisa alasan tidak melaksanakan sholat itu tidak diterima karena lupa dan tidur. Tapi sekali lagi bukan gugur sholatnya, tetap harus melaksanakan di saat kapan itu, ingat dengan qadha. Nah, sholat ini penting kita lakukan karena awal ma yuhasabul yaumal qiyamah sholat. Pertama kali hamba Allah yang akan ditanya nanti di akhirat itu sholatnya. Ini sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka semua amaliyahnya bagus. Tapi kalau sholatnya ini jelek, ya kadang ingat, kadang tidak, kadang tidak dilakukan, ya ini pertanda amal yang lain ini juga dipertanyakan. Maka yang penting sholat lakukan, jangan menunda-nunda. Karena hutang banyak nanti. Andai kata terjadi kasus kemarin, Pak aku dulu gagal, zaman normal ini gagal. Dan tak terhitung jumlah berapa sholat saya tinggal, tidak terhitung gimana kasus seperti ini. Makanya di bulan Ramadan ini dari satu riwayat
bisa melaksanakan sholat 4 rakaat di hari Jumat. 4 rakaat tanpa harus disertai dengan tasyahud awal. Bacanya masing-masing rakaat itu Al-Qadar 15 kali, kemudian Al-Kausar 15 kali. Jadi panjang. Bacaan selama rakaat itu 2 surat lebih panjang. 15 kali. Dan itu niatnya gimana? Usolli arba'a raka'atin mustaqbilan kafaratan, sebagai kafarat atas sholat yang kami tinggalkan. Oh ditulis hati dulu. Kalau niat tidak harus pakai bahasa Arab. Niat itu pakai hati. Nanti pas salah-salah malah repot. Sama halnya ketika kita memandikan jenazah. Nawaitul husna. Wong nawaitul husna kan kita yang mandi. Yang dimandiin jenazah. Kok nawaitul husna, nawaitul sengaja aku mandi, padahal yang mandi kan jenazah bukan kita. Ini sudah menjadi rahasia umum masalahnya. Terus gimana niatnya? Ya nawaitu an ugsila lihadal mayit, sengaja aku memandikan ini jenazah. Maka paling selamat itu kalau niatnya pakai hati kita, pakai bahasa kita sendiri, sengaja aku memandikan jenazah. Karena tapi bahasa keliru-keliru yang mereka kasih bahasa kita. Doanya itu sengaja, tidak harus pakai bahasa Arab. Sementing donga jenengan nyambung, ya Allah, semoga memberikan kepada kami semuanya umur yang panjang, rezeki yang barokah. Ini nyambung ini. Ketika mengatakan nas'aluka Allah antabila umurana wa tarzuqana hal wasiat baik, tapi kadang hati ini tidak nyambung ya, karena tidak paham artinya. Penting bahasa kita. Allah pasti tahu, bahasa kita pasti tahu. Nanti doa kalau niatnya nanti. Jadi yang penting kita menjalankan sholat. Karena terhitung kok tidak sholat, kapan ini sholat itu? Karena suatu kewajiban, utang akhirnya. Nah, dalam satu maqal disampaikan Utsman bin Affan, beliau mengatakan, man hafidha shalawatil khamsali waqtiha wa dawama 'alaiha akrabahu bitis'i karomatin. Barang siapa atau siapapun boleh itu menjaga salat 5 waktu liwaktiha, artinya terus menjalankan waktunya dan istiqomah di dalam melaksanakannya, maka Allah akan memberikan 9 kemuliaan. Yang pertama adalah yuhibbuhullah, dicintai Allah. Karena kita nurut di perintah sholat, kita jalankan sholat, kan nurut kita. Maka Imam Nawawi mengatakan tuba liman adzarabahu qabla yaqum. Bejo banget bagi orang yang bisa membuat rohnya bangga. Untung sekali bagi manusia yang membuat rohnya senang. Nah, gimana caranya? Ya ikuti apa yang jadi perintah Allah, jauhi apa yang dilarang. Asal kita mengikuti aturan Allah Ta'ala, aturan Rasul, aturan pemerintahan, aman dunia akhirat insya. Ya permasalahannya aturan ditabrak-tabrak itu menjadi rupa akhirnya. Jadi kalau kita menjalankan sholat, berarti kita sudah menurut perintah Allah. Insya Allah Allah akan senang kepada kita.
Maka urut kita, ya kita sama-sama punya keluarga. Ketika ini anaknya nurut, bagus, senangnya luar biasa. Tapi ketika anaknya itu nggak nurut, prihatin. Karena itu orang nurut di omong, itu prihatin. Kemudian yang kedua, wa yakunu badanuhu shaqihan. Orang yang istiqomah melaksanakan sholat itu badannya sehat. Sholat yang kita lakukan, coba jangan perhatikan, ini kan gerakan sholat, ini kan gerakan olahraga. Ya ada push up, sujud ada push up. Ya ada bungkukkan kepala satu dua bukan kepala kan sudah ada rukuknya gitu. Kayak posisi nggak lari ketika kita mau naik itu posisi kayak lari itu. Ini posisi biji atau jari-jari kaki ini kan ketika ditekuk kemudian dilipat ini kan urat-urat yang ada pada jari kaki ini membuat kaki lentur. Ini badan juga akan mengalir seluruh badan juga nyaman. Ini baru sholat lima waktu. Belum lagi ditambah sholat qobliyah ba'diyah. Belum lagi ditambah sholat-sholat sunat yang lain. Dan tiap ini badannya sehat. Asal sholatnya ini sesuai dengan SOP-nya. Padahal sholat tuh semua pada rakaat beban selesai. Nah, sekarang main bil. Sholat itu kalau nunggu kita ada aliran angin sampai ke kepala ini tidak gampang pusing. Kalau sujud juga demikian. Rasakan itu. Maka sampai ke subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Tapi kalau sunatnya kan 3 kali baca. Tapi kalau tarawih Pak seperti apa? Ya tarawih kan ya maklum tarawih. Nanti buat coba sholat isya ya Bapak selesai kapan tadi? Walaupun aslinya sholat tarawih ini kan sholatnya santai. Oh namanya ada tarawih. Rawahayu rawihu tarwihan tarwahan rawahan. Itu tarawih ini jenis sholat santai. Maka ya 2 rakaat salam itu terus ditambahin doa salawatnya. Cuma santai. Di YouTube ada yang sholat masya Allah bulan mengatakan dulu boleh amin. Kesempurnaan Fatihah gimana? Tahiyat sampai daripada assalamualaikum masuk assalamualaikum tahiyat tidak dibaca. Kan tidak sempurna. Karena untuk sholat itu harus dalamul qaul, dalamul fikir, dalamul qalbi. Semua itu terlampaui dengan baik, dengan benar. Kalau saya itu ditinggalkan salah satunya dalamul qaul ya hilang, artinya batal. Di saat prakteknya bacanya kesempurnaan, kecepatan memahami. Padahal harus menjaga muraatil hurufiha, muraatil tasdadiha, menjaga huruf, menjaga sindah. Semua di lubuk kau harus seperti itu. Ternyata itu tidak dilaksanakan di batal sholat. Maka jangan diikuti seperti itu. Mungkin hanya sebatas buat konten aja ya, viral-viralkan itu. 7 menit selesai, banyak 20 rakaat. Kayak Pak Halim kita bis tuh bus. Jadi wahyakunu badanu shaqiqah, badannya sehat. Yang ketiga wa tahbisuhul malaikah minal balaya, akan dijaga oleh malaikat dari bilahi, dari cobaan Allah Ta'ala, dari
Jadi sholat yang rajin ini mampu nantinya Allah akan turunkan malaikat untuk menjaga dirinya. Yang masalahnya itu sholat akan ditinggalkan. Tapi kalau sudah sadar betulan getut rasanya, kalau itu sampai meninggalkan sholat, kalau sudah masuk di kalbu kita, kok sampai tidak sholat, ini resah gelisah. Ada suatu acara acara di gedung di hotel, ini jam sekian ini tidak sholat, itu rasanya gelisah. Ada suatu waktu yang tidak dilakukan sholat itu, sehingga membuat pikiran itu tidak tenang. Itu pertanda memang orang itu sudah hatinya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan disuruh malaikat. Kemudian yang keempat, bahkan zilul barokah ayat al-khairi wal kasih, akan turunnya keberkahan di dalam rumah tangga. Jadi sholat yang dilakukan dalam satu keluarga itu sholat bareng, artinya sholat semuanya, insya Allah keberkahannya ini ada. Orang gampang nesu, gak gampang cekcok, gak gampang tukaran. Nah kalau sholatnya itu diabaikan, ya gampang kelayan, nesuan, mudah sekali. Kenapa demikian? Dan karena ketika orang itu tidak melaksanakan sholat, otomatis ini ada indikasi gangguan. Gangguan. Tadi rupiah muntah-muntah ini sedikit. Nanti kalau yang masalah di masalah saya. Ada satu keluarga, dan keluarga itu ada satu saja yang meninggalkan sholat. Satu orang inilah yang menjadi asbab berkahnya ini tak turun. Makanya Rasulullah menyampaikan dalam satu adab keluarga, anak-anak ini suruh sholat di usia 7 tahun diajari sholat. 7 tahun ketika sudah berlalu, kemudian masih belajar, 10 tahun ini orang tua ini bisa ini menjelaskan, memukul, dan arti bukan kok mukul yang pakai paku itu. Bagaimana seorang anak ini supaya tetap menjalankan sholat? Yo, dari kasih uang saku, biasa seperti itu, hingga anak itu akan melaksanakan sholat dengan baik. Karena di usia 10 tahun ini bisa jadi anak itu sudah ambil balik. Karena usia yang paling pendek ini 9 tahun. Usia yang paling pendek 9 tahun. Nah, 10 tahun ternyata ini tidak menjalankan sholat, berarti ini sudah ada suatu kewajiban untuk berpikir di sini. Jadi di usia 9 tahun, kalau 10 tahun ternyata ini sudah kok meninggalkan sholat, berarti ini ada suatu kewajiban utang yang harus disalurkan. Maka sampai sebetulnya bikin mengatur usia 7 tahun dilatih, 10 tahun itu kalau nggak pegang sholat bisa sampai diserahkan untuk dipukul. Ingat, mukulnya tidak menyakitkan.
ukuran yang sifatnya mendidik. Maka jangan sampai dalam keluarga itu ada yang meninggalkan sholat. Memang kalimatnya bahkan belum baru kami dari di situ namanya. Kemudian berikutnya wajharu ala wajhi simasolihin, akan nampak tanda-tanda di wajahnya, tanda-tanda kesolehan. Auranya kelihatan orang sholat ini. Sering. Tidak harus takwa ireng, ya tidak seperti itu. Takwa ireng kan gampang mau sampai sujud tidak usah pakai tumpuan tangan sama lutut. Berarti mau dari tidak langsung salto ya tadi. Kalau udah pakai tangan belakang rumput, ada rumput gimana? Rumput jebuk. Itu selesai sholat yang merful gitu. Atau digosok nih, set itu hilang kan. Tidak seperti itu. Dan tanda-tanda kesalahan itu akan nampak pada dirinya. Justru sholat yang benar itu di luar sholat. Jadi sholat yang benar itu justru akan kelihatan di luar sholat. Maksudnya bagaimana tutur katanya, bagaimana tingkah lakunya, bagaimana akhlaknya. Ini kalau sholat yang benar akan teratur. Karena kombinasi dan awal tadi, ketika sholatnya itu sudah bagus, pasti ini akalnya ini kan mendominasinya, lebih dikedepankan. Sehingga mau ngomong elek ini mikir, ngomong elek ini tidak bisa, tidak simpul. Karena dijaga oleh aku gak benar ini. Mau berbuat nggak baik juga, kroso api nggak benar, salah. Karena akalnya mendominasi. Ini kalau sholatnya bagus seperti itu, tidak sekata-katanya aja. Nah, kalau sholatnya nggak terjaga, kalimat yang keluar itu bukan kalimat thayyibah, tapi kalimat yang terkadang ini yes, sakar PDW, tidak menjaga. Entah itu merendahkan orang lain atau tidak, atau mungkin itu membuat orang lain jaga, nggak mikir sebelum asal bunyi aja. Kenapa? Di antara ada suruh mereka nggak masuk di situ. Tapi insya Allah kalau orangnya itu sholatnya bagus, ini betul-betul bisa mengontrol dirinya. Ketika kita berada dalam satu tempat, ini kalimat yang keluar terus akal diri. Kadang sing dog keluar, cat keluar, atau cat kucing. Spontanitas yang keluar dari mulut seorang yang sholat, kalau kesandung, kapok, itu ya yang keluar ya kalimat yang baik. Innalillah, astagfirullah, itu. Tapi kalau itu bukan ahli sholat, ya karena refleksnya kebiasaan buruk, yang keluar juga buruk. Kesandung sok pitik, orang sok pitik, atau kalimat yang jorok. Jadi sekali lagi, orang yang bisa menjaga sholat waktu itu akan nampak tanda-tanda kesolehan pada dirinya. Yang berikutnya adalah wayulainullahu qalbahu ayat balul mawaido. Hatinya akan dilembutkan oleh Allah SWT sehingga mudah untuk bisa menerima nasihat. Dinasihati menurut. Kadang ada orang dinasihati ini mengengkel. Mengengkel itu bahasa ini. Ngeyel.
dirinya. Ngeyel kan kalau ukuran dirinya, tidak menerima nasihat yang benar, itu pengeyelan. Karena sifat manusia itu kan gitu, manusia Imam Ghazali, manusia itu ada model 4. Satu, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seseorang yang tahu dan sadar kalau dirinya ini adalah orang yang tahu. Yadri wa yadri annahu yadri. Nah, orang ini kan patut kita ikuti. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Orang yang pintar tapi tidak menyadari kalau dirinya pintar. Artinya orang itu gobloki. Gobloki kan orang pintar itu, tapi orang-orang tidak tahu. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu tapi sadar memang dirinya tidak tahu. Memang sadar diri lah. Sadar diri, sadar raih, sadar posisi itu. Sing bahaya itu apa? Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Seseorang yang tidak tahu dan tidak tahu kalau dirinya itu tidak tahu. Ini dari pengeyalan ilmu ini. Jadi orang yang tidak tahu tapi dirinya nggak sadar kalau dirinya tidak tahu. Dasarnya kok kepinter. Lo kepinter kan orang nggak pinter, kok kepinter. Maka ini orang pengeyalan dasar belajarnya apa? Pengerasannya. Pengerasan, pengeyalan. Dua mobil salah. Pernah saya mengingatkan orang ngaji salah. Oh, selama ini aja tidak ada nyalahkan aku sama nyalahkan aku kurang. Kan repot sebenarnya. Jadi kalau ngaji ini siapapun yang mengajarkan, asal itu tajwidnya sudah bagus, sudah benar, insya Allah sudah bagus. Yang terkadang menerima nih, kadang tidak benar. Yang mengajarkan sudah bagus, kadang menerima nih, yang salah. Nah, kebetulan nggak pernah disalahkan, akhirnya membenarkan akan kesalahan tadi. Maka saya mengaji ada salah disalahi. Jangan sampai salah kalau dibenerin, itu benar pembenaran kesalahan. Dan dia akan berturut nanti aku aja ada yang nyalahnya kok ngeyel dari benar, ngeyel. Terus apa saja? Kemudian berikutnya adalah wajillahu minan nar. Orang yang istiqomah melaksanakan sholat itu akan diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari api neraka. Dan kita butuhkan. Coba kita merasakan panasnya api itu kayak apa sih? Kalau ingin mencoba, kecuali kalau yang atraksi debus di sekitarnya itu ada safety-nya. Karena masih dulu. Kalau debus dibakar nggak apa-apa, ada atraksi. Tapi umumnya manusia ini kalau namanya api kan panas. Sama ngetek nih, kompor mencetak, musuh jadi tangannya dibuat begini. Terus panas buat itu, adem gitu. Ya panas. Padahal apa panasnya api di dunia ini
Ini adalah setitik api. Setitik api yang ada di neraka itu sudah direndam di dasar lautan. Kemudian yang muncul asapnya saja. Dan asapnya saja yang menjadi api dunia ini. Bukan api nerakanya, bukan. Asap dari setitik api aja yang direndam dalam lautan, kemudian mengeluarkan asap, dan asapnya itu panasnya kayak gini. Coba kita bayangkan saat kita bakar lele umpamanya. Kita bakar lele, itu kan melepuh, mempas. Itu rasanya mau maju bom ya Allah. Nah, ketika orang ini sudah rajin istiqomah dengan sholat 5 waktu tadi, insya Allah akan diselamatkan dari api neraka. Maka kita syukur alhamdulillah ya Allah, diberikan pertolongan bisa melaksanakan sholat. Rezeki loh ini, bisa sholat, bisa jamaah, rezeki ini. Tapi selagi jangan gampang ngelokne wong sing belum bisa melaksanakan sholat. Siapa tahu nanti di penghujung hidupnya ternyata orang itu bisa bertaubat dan akhirnya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya sampaikan kemarin, surga itu tidak hanya untuk orang apik kok. Ya orang jahat sekalipun ternyata di situ Allah terima taubatnya masuk surga. Maka kita harus hati-hati, jangan gampang melanggar. Karena di kemarin saya ditanya di pas acara apa ya? Oh, pas momen hari Kamis nggak salah itu, melaksanakan fardu kifayah di Tanah Merah dekat bandara masuk sana, berbatasan dengan Warabadan, Soeharto itu. Itu ada tanya Pak, bagaimana hukumnya mengucapkan sai. Nah, kalau kita ibad pada suatu kisah, dia seorang ada sebagai pejabat itu namanya Toro. Toro itu kelakuannya di saat jam makan ini pasti boleh wong. Nanti sasarannya terpaku seseorang, oh, kamu itu anaknya sahabat saya. Ini wajib untuk dirayakan ini. Diajak warung makan. Ketika sampai warung makan, kira-kira makan benar habis, ini pura-pura aku mau ke belakang kencing dulu. Habis itu lari ke orang itu. Selalu seperti itu hidupnya. Ngapusi wong. Akhirnya kan dia kena temuan kan, dibayarkan orang tadi. Lu aku kan diajak orang tadi. Oh, saya punya waktu udah urusan, mau saya punya makan. Gitu. Ini selalu berbuat seperti itu orang itu. Nah, ketika mau mati itu orang ini Toro sudah ngomong sama beberapa orang itu, nanti kalau saya dibawa ke kubur ya, akan mati. Saya akan katakan Toro, Koi atau Toro Sai, gitu. Benar tak? Dibawa ke kubur orang mati. Ini belakangnya pesan tadi gitu, Toro Sai. Kalau kita ini syahdu, saksikan bahwa saya ini terdorong saya. Akhirnya ketika dimasukkan yang lahat, ini malaikat mungkar nakir tak berbuat gitu. Karena kamu si terus tuh. Akhirnya apa? Malaikat rahman ini ojo ketemu.
Loh, ini hidupnya jelas kita musuh terus. Tapi gimana penghujung hidupnya? Ternyata kesaksiannya selesai. Akhirnya lapor, ya Allah, ini ada kejadian kayak ini, gimana putusannya? Ya penghujung hidupnya gimana kesaksian masyarakatnya? Orang saya, yo saya, lewatnya. Maka gimana kita ini bisa membantu orang? Ya mungkin pandangan kita ini kelihatannya pandangan memandang seorang pas itu buruk, tapi ternyata di penghujung hidupnya orang itu bertobat kepada Allah Ta'ala yang kita tidak tahu. Makanya jangan pelit-pelit ya supaya lupa, tapi orang itu seperti itu gimana ya pokoknya kita mendoakan mudah-mudahan selamat di Torah Sai tadi bisa diikuti. Jadi kita jangan seolah-olah terus mendorong jelek rokok ayo, yang ditulung santri soal akhirnya gimana ya bukan urusan Allah Subhanahu Wa Taala pada dirinya. Berikutnya, wa yaqulu as-siratikal baqil lamik. Orang istiqomah menjalankan salat waktu itu mampu melewati jalan mustaqim secepat kilat yang melesat tanpa ada rintangan. Kemudian yang berikutnya wadilullahu bi jiwaril ladzi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allah akan tempatkan dia bil jannah dan surga bi jiwaril ladzi bersandingan dengan orang-orang yang tidak ada rasa takut baginya dan tidak ada rasa kekhawatirannya. Ya siapa? Ya kasih-kasih Allah Ta'ala, para Rasul, itu kasih-kasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka monggo diistiqomahkan sholat dijogo sholat. Bila waktu tadi kan subuh sholat, jadi ambil pas subuh kemudian duhurnya enggak, atau mungkin asal-asalakan maghribnya enggak, atau mungkin umumnya karena capek barangkali duhur asalnya enggak, ambil salat subuh sama maghrib misalnya, enggak seperti itu. Mulai salat waktu tadi ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ini waktu itu dilakukan, jangan ditinggal. Oke, ada pertanyaan? Dua pertanyaan tadi. Tuh, lima. Artinya saya tadi apa, Pak? Saya itu bagus. Oh ini. Soalnya belum akan dijelaskan. Memang nggak Jawa, orang Jawa. Saya itu bahasa lembut. Saya bagus. Ya, wajarnya kan kita tidak tahu. Ya, wajar, tidak apa-apa. Ada yang tanya kan? Oke. Orang yang mau belajar berarti termasuk orang yang kaya juga ya? Apa? Orang yang mau belajar termasuk orang yang kaya juga berarti? Ya di antaranya, karena kita ngikuti, kan Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul, kan gitu. Kita taat pada Allah, Rasul itu belajar kan dulu, utlubul ilma, belajar ilmu. Itu. Bahkan walau bisnis sampai di negeri Cina sekalipun. Kenapa seperti itu Rasul mengatakan? Karena saat itu di Cina ini sudah terkenal adanya perdagangan dan perekonomian yang bagus. Karena suatu ketika Rasul ditanya gimana urusan petani, gimana ya Rasul mengatakan kalau tanya ya sebagai tanya pada orang yang di bidang ahlinya. Maka sesuatu itu diserahkan pada ahlinya. Sesuatu diserahkan bukan ahlinya ya rusak. Maka kalau itu pada Rasulullah pertanyaan ya itu tanya yang ahli. Bapak pemerintah tanya yang ahlinya itu yang pas.
Jadi sebenarnya belajar ini kita disuruh. Di antaranya ya fa'illah ladina amanu minkum waladina utul iman darajat. Kemudian di dalam hadisnya itu Rasulullah thalabul ilmi fardhun, sampai thalabul ilmi fardhun, wajib belajar itu. Soal isomnya itu kan seperti golek itu langkah kaki kita sudah masalah ada dosa-dosa, ada kesalahan kita dapatkan. Ya kadang tidak tahu ya malas. Tapi sekali lagi ketika sudah dapat belajar ya cukup alhamdulillah. Tidak usah kalau nengok sih tidak belajar. Tapi malah bahaya. Ada lagi? Ya. Ini dalam pelajaran makna iqamis sholat. Apa alasannya baca makna sama mani iqamis sholat? Ini apakah adanya huruf istighfar ini atau huruf ilah? Ini alasannya apa? Makna iqamis sholat itu tarkibannya adalah tarkiban mubtada khobar yang diawali dengan huruf istighfar. Utawi apa? Apakah gitu? Apakah? Makna iqamis sholat, arti dari iqamis sholat. Nah, karena lafaz makna di situ merupakan kalimat yang mu'tal akhir, yang mestinya khobar ini kan dibaca rofa. Berarti kan masuk ilmunya kemarin. Pak, khobar dibaca rofa, itu makna kok tidak dibaca maknu? Itu adalah alif lainah di belakangnya, maka tidak bisa dibaca maknu. Ada alif lainahnya. Yang aslinya kalau mak itu dilihat dari sisi terkipannya itu sebagai khobar. Khobar itu adalah isim yang dibaca rofa. Rofanya pakai dhamma karena mufrad. Mana? Contoh di dalam mas shalawatul khamsu ataupun iya asubuh. Iya kan mubtada. Asubuh khobar. Khobar dibaca rofa. Rofanya pakai dhamma karena mufrad. Atau jamak muannas salim mas sholawatu itu rofanya juga pakai dhamma. Makanya al-khamsu di situ dibaca al-khamsu ngikuti pada i'rabnya lafaz as-sholawatu karena itu ma'ad. Ma'adnya dibaca rofa karena maksudnya juga rofa. Oke, jadi itu domanya dikira-kirakan di muqaddamah. Lanjut, apa tanya? Waalaikumsalam. Duduk di sebelah saya, sejadah saya. Waktu itu saya sujud, ternyata ngompol. Tapi suatu saya teruskan di mana sholat. Pak, pertanyaannya saya punya anak kecil melaksanakan sholat, pas rakaat yang ketiga anaknya datang duduk di depannya ngompol. Sholat saya tidak lanjutkan Pak. Bisa melanjutkan dengan cara menggeser posisi. Jangan duduk di ngompolnya anaknya pas sujud ya najis. Oh anak ini terdiam dulu karena ketika ini ada orang yang lewat di depan orang sholat, ini boleh tangannya ditromel, artinya untuk menjaga jangan sampai lewat, itu boleh.
Tapi kalau sampai mukul berbatang pukulan yang kuat, batal sholatnya. Kalau lewat coba jangan itu batal sholat. Tapi kalau sebatas ngedruknya tangan kok, tidak apa-apa. Nah kalau posisi tadi maunya maju depan ada apa, ya geser dengan gerakan, jangan mengawali, jangan berturut-turut satu langkah berhenti dulu, gesernya satu langkah berhenti, menjauh dari posisi apa sajadah yang sampai ngompoli, kok sampai ngompoli, anak sampai ngompol kan. Wah sujud ngompolan, waduh, ya nggak boleh kan? Karena syaratnya sholat itu suci badan, suci tempat, suci pakaian. Lalu pepatah najis tidak boleh, harus menggeser. Pak anaknya nangis pak, biarkan dulu nangis apa. Ini dari zaman kita itu ya benar dan nafas kan anaknya apa nyengklek, ya tidak apa-apa disengklek, gendong tidak apa-apa. Sejauh ini bisa melakukan hanya satu gerakan boleh. Karena sing gebul gendong, tidak apa-apa gendong. Nanti di saat mau rukuk sujud disalahin, nanti pas anaknya minta gendong lagi diambil lagi, tidak apa-apa. Jangan sampai anaknya mau gendong mau diserot kayak bisa mau. Dalam TK itu sudah data, itu juga dengan untuk mengingatkan. Itu ya. Makanya kita ini hanya bisa berdoa, karena setiap mayat itu butuh pertolongan, Yang bisa menolong ini orang yang masih hidup. Makanya mal mayitu fil qabri illa syibul mutawawis yang tadilu dakwatan di situ. Mayat itu nunggu adanya datangnya pertolongan, bunga-bunga, tolong. Dan kita gimana dengan kasus Toro tadi? Itu memang satu kisah seperti itu. Siapa tahu memang di penghujung hidupnya Toro tadi sudah sadar diri, ya Allah, aku ini kalau sampai kau ampuni rasanya aku jadi orang yang salah. Ya akhirnya bisa jadi orang Toro itu tobat, kemudian menyuruh orang sehingga mengucapkan Toro sahih Rasulullah. Maka sunnah hukumnya kita mengucapkan seperti itu. Jadi apa itu? Ya kita disuruh untuk mengatakan tindakan zina itu. Soal hukum akhirnya itu bawa alam. Tapi ternyata di kisah itu kan gitu namanya. Toro di situ ternyata diselamatkan gara-gara kesaksiannya dari masyarakat yang mengatakan Toro sahih. Di masa Nabi Musa kan begitu. Ada orang yang kelakuannya tidak karuan sehingga dibuang ke tempat sampah. Ternyata orang ini di kehidupan akhirnya tobat sama Allah Ta'ala, maka kan tidak penting. Akhirnya Allah Ta'ala panggil Nabi Musa, ini ada kekasihku mati di tempat sampah, lurus. Oleh Nabi Musa berpulang, didatangi tempatnya, dari jauh kelihatan itu ada jenayah, dibuang. Akhirnya apa? Ketika tidak dirawat Nabi Musa, dijilmu Musa. Musa, kenapa kamu tidak merawat jenayah itu? Padahal hidupnya ini tidak karuan, sehingga kami sendiri tidak sudi untuk merawat, kami buang. Akhirnya Nabi Musa mengajak, ya Allah, ini gimana?
Kau katakan ini jelas sebagai kekasihmu, tapi pas kau mengatakan itu kelakuan tidak tahu kamu gimana? Apa jawaban Allah? Ya memang tidak salah. Apa menjadi kesaksian masyarakat tidak salah, benar kelakuan tidak terlalu. Tapi di penghujung hidupnya dia bertobat kepada saya. Loh ini kan yang tidak ditahu masyarakat. Akhirnya diceritakan oleh masyarakat apa yang disampaikan Allah, baru masyarakat mau mengawal. Maka sebatas kita ini memberikan suatu ikhtiarnya dalam menolong orang. Kalau kita sendiri makanya terjadi semacam itu ya kita tidak mau, akhirnya harus dipakai mau. Kita tepos mikro pada jalan ini. Tepos mikro jajannya apa? Toleransi sebagai manusia. Jadi boleh turun. Jadi hukum akhir lagi tentunya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebatas berdoa. Ya kita ingin selamat. Manusia jangan sampai nantinya menjadikan sakit dari Rasulullah. Rasulullah itu kalau masih ada cerita umatnya, wah mantul sakit rasanya, maka terus dicari maka umatnya dicari terus. Dan seorang yang masih mengaku dia sebagai umat asal tidak syirik aja lah. Kalau syirik kalau nggak mau pulang syirik itu, karena menyebutkan Allah tadi itu bagaimana itu. Itu ya, baca. Ya, terkadang aku lupa kadang itu pas saya lupa, kemudian saya lupa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma bi ilmillah bidawami mulkilahi. Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh, beras akeh, duit akeh, kanggo Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma bi ilmillah.